Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Daniel Krisanto Gunawan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Bahasa Sehari-hari berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1-11 bersama dengan saya Vanessa Aprilia Robert. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sentuhlah kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Teens, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki 733 bahasa daerah? Bayangkan jika seseorang dari Jawa berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dengan orang Batak. Lalu orang Batak itu membalasnya dengan bahasa Batak. Apa yang kira-kira akan terjadi? Pasti akan sulit saling memahami. Syukurlah ada yang namanya bahasa Indonesia, bahasa pemersatu kita. Siapapun dari daerah manapun dapat berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Dalam peristiwa Pentakosta, para murid menerima suatu urapan Roh Kudus dan diberi karunia untuk berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang sedang berkumpul di Yerusalem. Pada saat itu, hari Pentakosta Yahudi dirayakan sebagai bentuk syukur atas panen raya. Biasanya, pada perayaan besar seperti itu, seluruh orang Yahudi yang merantau ke daerah-daerah yang lain akan kembali berkumpul di Yerusalem. Bisa dibayangkan, mereka berbicara dengan bahasa daerah masing-masing. Bahasa yang mungkin sulit untuk dipahami satu dengan yang lainnya. Namun, karena kuasa Roh Kudus, para murid dimampukan untuk berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir di sana, yang hadir di Yerusalem. Mereka menyampaikan perbuatan-perbuatan besar Allah. Dan Teens, peristiwa Pentakosta mau mengingatkan kita bahwa untuk bersaksi tentang Tuhan itu tidak perlu menggunakan bahasa yang tinggi, bahasa yang seperti khotbah pendeta. Kita semua bisa menggunakan bahasa sehari-hari melalui pergaulan kita. Bahasa itu dapat berupa obrolan yang mengingatkan tentang siapa Tuhan, perkataan yang sopan dan baik, komentar, atau keterangan maupun caption yang dapat menjadi inspirasi tentang kebaikan Tuhan dan yang lainnya yang bisa kita lakukan. Dan ingatlah bahwa Roh Kudus ada dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh itu pula yang akan memberi kita energi dan kekuatan untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang penuh kasih melalui perkataan dan tindakan sehari-hari. Jadi, selamat mempersaksikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Bantu dan perlengkapi terus kami ya Allah, agar kami dapat benar-benar mempersaksikan-Mu dalam setiap kata yang kami ucapkan. Dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.